Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Senin pagi yang semarak dan penuh semangat. Pagi hari ini kami hadir untuk menyapa Anda melalui Smart Motivation. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena nggak lengkap banget Smart Motivation tanpa menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivators, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola dan selamat pagi Smart Listeners. Oke. Dan sahabat sonora di seluruh Indonesia. Yes, oke. Pagi hari ini topiknya adalah Thanksgiving. Meninggalkan 2015 penuh syukur, memasuki 2016 penuh harapan. Tadi saya langsung berpikir nih Pak Eloy gitu ya. Apa yang perlu disyukurin gitu ya? Apa ya? Apa ya gitu ya? Kalau yang senang-senang aja, bahagia-bahagia aja, yang capai target, iya seneng. Bilang bersyukurnya gampang gitu target, kan. Capai target. Tapi kalau yang setahun ini gitu ya turun naik, kemudian bahkan akhir tahun ini targetnya nggak tercapai, lalu bersyukurnya dari sisi yang mana begitu ya? Itu yang akan kita bahas pagi ini ya. Dan kenapa kita harus bersyukur, kan itu pertanyaannya. Kalau nggak bersyukur tahun depan nggak kenapa begitu ya? Yes. Oke, kita mau undang dulu Anda semuanya Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network untuk bergabung bersama dengan kami. Anda boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Dan Anda juga bisa pergunakan line telepon kami untuk bisa ngobrol langsung bersama dengan Pak Eloy di 021 634 3417 021 634 3417. Nah, langsung saja deh Pak Eloy gitu kan. Apa sih sebenarnya Thanksgiving itu atau ucapan syukur, dan semestinya kenapa kita harus bersyukur? Silahkan. Luar biasa, dan saya juga mau menyapa semua teman-teman yang minggu ini nih rame sekali. Jadi rame lancar ya. Saya kemarin baru sampai di rumah tuh sekitar jam 12 malam. Jadi training dari hari Senin. Terus baru kemarin pulang dari Lembang, dari Bandung ya, dengan Citose 2 hari. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai Thanksgiving, Mbak Ola. Dan ada alasan, karena kalau Mbak Ola melihat ya, mengingat-ingat coba di 1 tahun yang lalu ketika kita mau meninggalkan 2014 dan memasuki 2015. Ada banyak orang sebetulnya itu ya yang namanya juga kan kita entering the unknown zone. Kita memasuki zona yang kita tidak kenali. Betul. Dan karena itu ada di antara kita yang mungkin merasa akan seperti apakah 2015 ya, dan 2015 ini pasti banyak pengalaman. Ada yang tadi itu targetnya mungkin bahkan dapat 2 kali lipat. Betul. Bahkan yang kita katakan 10x 10 kali lebih baik ya. Karena kemarin ada orang-orang yang karena dolar naik, justru karena dia ekspor barang ya, dia justru dapat duitnya banyak banget. Kayaknya itu salah satu klien ya. Tapi juga ada teman-teman juga yang ternyata terpuruk. Jadi benar tadi pertanyaannya, apanya yang mau disyukuri. Di tahun 2016 ada mungkin pendengar kita yang menikah. Ada yang mungkin dapat anak, atau mungkin juga ada yang sebaliknya. Dan apapun itu, tetapi kita mau berbicara mengenai Thanksgiving. Dan Thanksgiving itu Mbak Ola namanya adalah situational proof. Maksudnya apa nih? Situational proof itu sama seperti jam. Namanya kan ada waterproof. Kalau waterproof Mbak Ola itu artinya tahan air. Tahan air. Jadi mau dimasukin air, mau direndam, mau diapain di dalam air juga dia oke-oke aja. Nah, harusnya syukur itu juga sama, situational proof. Jadi dalam keadaan apapun
kita tetap bersyukur. Gampang ngomong. Iya, gampang ngomongnya loh. Ngelakuinnya cuy. Enggak, mungkin di atas kertas iya gampang gitu kan. Tapi ketika ngomongnya itu loh gitu. Masa iya sih kita bersyukur atas kehilangan misalnya. Masa bersyukur atas dipecat begitu gitu kan. Masa bersyukur karena target. Syukurlah target gak tercapai gitu. Kayaknya gimana gitu. Persis. Nah, itulah sebab saya perlu mengingatkan kembali kepada smart listeners dan sahabat Sonora apa yang sudah pernah kita bahas di bulan Januari awal tahun ini, bahwa ada 5 kemungkinan alasan kenapa sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tetapi 4 yang paling penting yang selalu saya ingatkan, yang satunya juga penting tapi itu hubungannya keselamatan, jadi nggak perlu dibahas. Tetapi yang pertama kan kita berbicara mengenai apa namanya yang kita sebut sebagai kehendak Tuhan. Jadi tentu saja kalau yang kita alami ini memang di dalam yang namanya God's will, maka ya tentu kita harus bersyukur. Dan walaupun God's will ini, kehendak Tuhan ini Mbak Ola, kadang-kadang bertentangan dengan our will. Jadi will saya, kehendak saya bertentangan. Tetapi kalau Tuhan menghendakinya, ya kita percaya saja bahwa beliau pasti menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Jadi kita tetap pasti belajar untuk bersyukur. Nanti bagaimana caranya kita akan lihat. Tapi yang kedua kan ada alasan yang namanya adalah human free will. Human free will itu adalah kehendak bebas manusia. Jadi waktu tadi pagi alarm bunyi jam 4.30, kan saya punya pilihan. Mau matiin alarmnya, tidur lagi, kebablasan tidak bisa talk show, atau ya saya paksakan diri saya. Tadi terus terang saya memang sempat snooze 15 menit. Waduh, lelah sekali kan. Jadi snooze 15 menit dan akhirnya paksakan untuk bangun pagi ya. Nah, itu adalah free will. Jadi Tuhan itu kan memberikan kita kehendak bebas. Kita boleh memilih. Oke, sampai di situ dulu ada ya. Ada 2 nanti yang terakhir ya. Human free will. Walaupun Pak Eloy ceritakan kemarin itu sampai 11:30 lelah, tapi kayaknya itu patut disyukuri karena setahun ini ramai gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kita juga ingin mensyukuri apapun yang kita dapat sampai dengan hari ini, smart listener. Kita ingin bikin suasana lebih semangat lagi. Kami mau hadirkan satu buah lagu dulu dari Pharrell Williams, Happy untuk Anda. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa mendengarkan kami melalui streaming atau juga Indovision. Kita lanjut lagi pagi hari ini Smart Motivation. Topiknya adalah Thanksgiving, meninggalkan 2015 penuh syukur dan memasuki 2016 penuh harapan. Permasalahannya apa yang perlu disyukuri dan untuk apa juga kita bersyukur? Tadi di awal Pak Eloy sudah kasih alasan gitu ya. Sebenarnya bersyukur itu harusnya adalah situational proof, dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur. Kenapa begitu? Tadi sudah sampai di poin kedua. Human free will, kita diberikan kehendak bebas ya. Nah, yang ketiga, keempat dan seterusnya silahkan dilanjut. Ya, jadi ini dasarnya waktu ada yang bertanya gimana kita bersyukur. Nah, jadi saya mesti taruh dulu basisnya ya, bahwa hidup ini ada 4 kemungkinan alasan. Mau gagal, mau sukses, mau bahagia, mau sedih, lahir, meninggal, ada 4 kemungkinan alasan. Jadi tadi itu yang pertama karena memang beliau sang pencipta menghendakinya. Yang kedua, ini hal-hal yang terjadi dalam izin beliau. Jadi yang namanya adalah human free will. Ada yang ketiga namanya adalah natural law, hukum alam. Jadi hukum seperti tabur tuai. Dan ini hukum alam itu ya, kalau Anda menjatuhkan diri dari lantai 15 ya tulang patah-patah sih. Jadi ya apa yang Anda alami selama tahun 2015 ini, ya kalau memang itu adalah kegagalan, ya lihat itu karena memang saya udah berusaha loh, saya nggak bermain-main dengan hukum alam loh, tapi ternyata hasilnya nggak capai target tuh, ya sudah gitu ya. Nanti kita lihat bahwa kemungkinan ya ada alasan baik di belakang semua itu. Dan yang terakhir adalah namanya satanic intervention, intervensi daripada si jahat, iblis, si setan itu. Tapi ya kalau Anda lagi bersama orang lain nggak usah melihat ke kiri ke kanan. Siapa sataniknya gitu ya. Tetapi ya intinya adalah jadi setan itu maksudnya begini Mbak Ola, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita tidak bermain-main dengan hukum alam. Tetapi ternyata memang ya percaya atau tidak percaya,
setan itu ada dan dia Iya. training setiap hari, Mbak Ola. Dan training mereka juga modulnya selalu sama, yaitu supaya kita tidak tunduk pada kehendak Tuhan, kita bermain-main dengan hukum alam, dan kita bermain-main dengan free will, kehendak bebas yang diberikan kepada kita. Nah, tetapi bagaimanapun alasannya, apapun yang kita hadapi selama tahun 2015 ini, saya sih mau mengajak kita tetap ya tadi itu situational proof. Oleh karena apa? Ya terus gimana lagi? Kalau enggak ya kita nggak move on tuh ya. Oke. Nah, itu dasarnya ya kenapa kita mengalami ini dan itu dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian apa sih sebenarnya manfaatnya Pak Eloy gitu ya? Apa Ya. faedahnya kalau misalkan kita akhirnya bisa bersyukur begitu terhadap Oke. the whole our life begitu. Yes. Jadi sekali lagi syukur tadi itu kan ungkapan terima kasih. Nah, kalau ateis ungkapan terima kasihnya kepada siapa? Ya kepada diri sendiri atau kepada alam lah. Orang mengatakan universe. Tetapi kan kita percaya bahwa Tuhan ada yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Jadi terima kasih kepada Tuhan yang menciptakan dan memelihara kita gitu. Apanya yang terima kasih? Ya atas segala sesuatu yang telah kita terima dari beliau. Jadi atas segala sesuatu. Kata kuncinya Mbak Ola, segala sesuatu. Ini sekali lagi challenge-nya di dalam syukur itu adalah segala sesuatu. Nah, kenapa sih kita perlu membicarakan ini, Mbak Ola? Minimal ada 2 alasan. Alasan yang pertama namanya adalah supaya kita bisa mengingat sang pemberi. Mengingat sang pemberi itu penting sekali, oleh karena kalau tidak kita itu akan sangat sibuk dengan pemberiannya. Jadi saya itu punya 2 anak, Mbak Ola, Keenan dan Kathleen, usia 6 tahun dan usia 4 tahun. Saya membelikan mereka hadiah Natal. Hadiah ya. Dan kemudian seringkali waktu kita, dan ini juga bisa dipikirkan ya oleh smart listeners dan sahabat Sonora yang sedang mendengarkan kita, yang sudah punya anak khususnya, mungkin juga punya pengalaman yang sama ketika memberikan mainan kepada anak-anak kita. Kenapa sih kita memberikan? Karena kita mencintai mereka. Tetapi kemudian setelah kita berikan, mereka sibuk sekali bermain dengan mainan-mainan ini. Dan saking sibuknya, ketika kita pulang kantor mau bermain dengan mereka tidak ada waktu lagi bersama dengan kita yang memberikan mainan itu. Kenapa? Ya tadi itu, karena mereka terlalu sibuk memainkan mainan-mainan yang kita berikan, sampai tidak ada waktu lagi kepada kita yang memberikan mainan-mainan itu. Nah, buat kita smart listeners dan sahabat Sonora, mainan itu apa sih? Mainan itu ya pekerjaan yang selama ini Bapak Ibu cari, bisnis yang selama ini Bapak Ibu itu ingin punya bisnis yang sukses, mungkin juga pasangan, mungkin juga anak. Semua ini adalah sebetulnya mainan yang beliau berikan kepada setiap kita. Dan di akhir tahun seperti ini kita perlu melihat ke belakang dan kita perlu bersyukur. Oleh karena apa, Mbak Ola? Oleh karena semua yang kita sedang kita mainkan ini, termasuk kita yang sedang dalam perjalanan ke kantor, seringkali kalau mau jujur, untuk berhenti selama 5 menit saja, dengan betul-betul berdiam diri dan berkata, thank you, terima kasih Tuhan. Kalau mau jujur-jujuran nih, untuk 5 menit saja susah sekali untuk kita tenang, diam. Oleh karena apa, Mbak Ola? Karena ya tadi itu, kita terlalu sibuk dengan mainannya. Dan saya itu kalau pulang kantor, pulang training, seperti tadi saya katakan, saya kangen sekali apalagi kalau pergi keluar kota, main dengan anak-anak saya dan ternyata mereka sibuk dengan mainan-mainannya. Saya sedih oleh karena hal yang saya inginkan sebetulnya adalah bermain dengan mereka. Mereka menyambut kita begitu. Menyambut kita. Dan saya rasa Tuhan itu kan juga punya perasaan gitu. Kalau Anda ragu-ragu dengan kalimat itu, maka Bapak dan Ibu cobalah lihat bahwa manusia bisa berpikir, bisa berperasaan. Dari mana itu datangnya? Oleh karena Sang Pencipta kita menciptakan kita dalam gambarnya, kita juga, saya yakin sekali ketika kita sibuk dengan mainan-mainan ini, termasuk ya nanti sibuk dengan holiday kita masing-masing, Akhir tahun ya. atau bahkan sibuk dengan mainan-mainan kita. Bagi teman-teman yang merayakan Natal, kami ucapkan selamat Natal. Dan mungkin Anda begitu sibuknya dengan berbagai macam persiapan Natal yang sampai-sampai sebetulnya Anda itu tidak punya kesiapan hati untuk mengatakan Tuhan, thank you. Dan sebetulnya Tuhan sedih sekali. Jadi saya mau mengajak kita untuk berefleksi, karena ini pertemuan kita terakhir ya untuk tahun ini. Tahun ini. No. Masa lupa saya. Udah pengen terakhir aja. Benar-benar sedih rasanya.
Wow, tapi luar biasa ya, cepat sekali loh. Iya nggak terasa ya. Sangat terasa ya. Nggak, Jadi terasa juga sih, terasa capeknya. Setiap pagi Pak Elo mesti berangkat pagi-pagi gitu. Tetapi kan. ketika kita menginspirasi Indonesia ya, ini yang terjadi ya smart listeners dan sahabat sonora ketika kita melakukan apa yang menjadi passion kita. Bisa lelah tetapi ternyata fisik boleh lelah tetapi spirit itu selalu on. Nah, kenapa? Karena kita melakukan apa yang menjadi calling, panggilan dan passion kita. Jadi kembali ke yang tadi, alasan yang pertama adalah yaitu untuk kita mengingat Sang Pemberi. Oke. Alasan yang pertama adalah untuk mengingat Sang Pemberi. Kenapa bersyukur itu menjadi begitu penting? Apakah ada alasan yang kedua? Ada. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah Mbak Ola ya, itu kan seringkali di lampu merah kita melihat ada pengemis ya. Kalau Mbak Ola memberikan uang kepada pengemis ini misalkan 500 perak atau 1.000 rupiah, apakah Mbak Ola meminta pertanggungjawaban kepada pengemis ini dan berkata, saya berikan kamu 1.000 rupiah, minggu depan kasih saya laporan ya, ini 1.000 rupiahnya mau diapain, buat digunakan untuk apa saja, buat beli makan atau buat beli rokok kamu itu, ayo berikan saya laporan, begitu? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena 1.000 rupiah. Tapi kalau Mbak Ola memberikan 100 juta kepada pengemis ini, kira-kira meminta pertanggungjawaban nggak ya? Iyalah. Pasti. Meminta report? Aja, pasti. Gitu. Sama seperti kan sekarang juga banyak nih pendengar kita lagi sibuk mempersiapkan laporan akhir tahun. Ya iyalah, karena di situ duitnya gede kan. Jadi mesti memberikan laporannya ya. Dan saya mau tanya kepada smart listeners dan sahabat sonora juga Mbak Ola ya. Kira-kira Tuhan itu memberikan Anda 100 juta atau lebih dari 100 juta ya kira-kira? Lebih lah. Pasti ya? Pasti. Bahkan lebih miliaran ya? Lebih miliaran. Ini contoh gampangnya aja, misalkan kita bernafas gitu kan, oksigen. Satu tabung oksigen aja itu nilainya udah berapa kalau di rumah sakit? Betul banget. Sementara kita butuh berapa liter setiap harinya? Exactly. Dan kalau kita berbicara mengenai mata misalnya ya, ayo Mbak Ola pegang salah satu matanya, tutup salah satu matanya saja. Kalau seandainya mata ini memang ternyata ya udah gak berfungsi lagi dan itu mesti dioperasi, itu aja udah berapa duit itu? Telinga kita belum memikirkan telinga loh. Tangan kita belum pikirin loh. Jadi ini sebetulnya yang kita terima dari Tuhan itu bukan hanya 100 juta, triliunan loh. Jadi tadi kalau Mbak Ola mengatakan, saya berikan 100 juta kepada pengemis, saya pasti meminta pertanggungjawaban, saya pasti ingin dilibatkan di dalam bagaimana dia menggunakan 100 juta itu. Smart listeners, sahabat sonora, Tuhan memberikan Anda dan saya itu triliunan. Dan Tuhan itu ingin terlibat di dalam bagaimana Anda menggunakan triliunan itu. Oke. Terlibat tapi kemudian bukan meminta laporan secara tertulis begitu ya. Itu oksigen dipakai untuk apa aja, nggak begitu ya. Tapi meminta untuk kita terlibat. Meminta supaya kita bersedia untuk melibatkan dia. Exactly. Nah, waktu kita berbicara mengenai berefleksi di akhir tahun seperti ini, kita berbicara mengenai Thanksgiving. Tadi kan kita lagi berbicara buat apa sih? Nah, ada dua kenapa kita mesti berbicara mengenai topik seperti ini. Yang pertama, supaya kita tidak terlalu sibuk dengan mainan-mainannya. Baik. Tetapi yang ketika kita tidak sibuk dengan mainan, kita mengingat Sang Pemberi, di saat yang sama akhirnya kita juga melibatkan beliau di dalam kita menjalankan hidup di tahun 2016. Itulah yang saya maksudkan sebetulnya. Menyambut, memasuki 2016 penuh harapan. Kenapa penuh harapan? Karena kita memutuskan di akhir tahun ini saya melibatkan beliau di dalam setiap detik kehidupan saya, dalam keluarga, dalam pendidikan anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya ada di situ. Karena kalau tidak Mbak Ola, sebetulnya kita berbicara mengenai manusia ini, manusia yang rentan sekali. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan tiba di ujung 2016, bahkan di ujung 2015. 1 jam ke depan pun kita tidak tahu. Tapi kenapa bisa penuh harapan? Karena smart listeners, sahabat sonora, Mbak Ola dan saya itu melibatkan Sang Pemberi di dalam setiap langkah hidup kita. Oke. Pak Eloy yang tadi Pak Eloy sampaikan begitu ideal sekali gitu ya. Namun bagaimana, ini banyak yang bertanya, kalau misalkan gagal gitu kan, gak sukses, bagaimana bisa tetap bersyukur begitu ya. Dan kemudian pada saat kita sukses dan juga gagal, bobot bersyukurnya tuh sama gak sih? Oke. Nanti di sesi berikutnya ya Smart Listener, kami masih tetap mengundang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Telepon kami bisa Anda pergunakan di 021 634 34 17. Kami kembali sesaat lagi. Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation.
Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini dalam Smart Motivation. Thanksgiving, meninggalkan 2015 dengan penuh syukur dan memasuki 2016 dengan penuh harapan. Rasanya ini memang di atas kertas tuh kayaknya mudah banget gitu ya. Ini seperti komentar dari Dimas di Jakarta. Tadi kalau tadi sebelum break saya sempat mengatakan, Pak Eloy, kalau misalkan mensyukuri apa yang sukses itu kayaknya mudah banget gitu ya. Tapi Dimas juga punya pertanyaan yang hampir-hampir mirip. Susah banget loh Pak Eloy kalau kita bersyukur untuk hal yang kita gagal nih, ya kan? Ya. Gimana caranya gitu bisa bersyukur dalam situasi yang nggak bagus gitu kan? Ya. Karena menurut hukum tarik-menarik, syukur merupakan hal yang dapat membuat keinginan kita terkabul. Katanya begitu. Bener nggak sih dalam hukum tarik-menarik kalau kita rajin-rajin bersyukur tiap hari, tiap pagi, ini membuat keinginan kita jadi terkabul. Benar demikiankah? Iya, iya, Silakan. iya. Saya selamat pagi, Mas Dimas, Pak Dimas, Om Dimas. Saya pikir ada benarnya ya, walaupun tadi kalau hukum daya tarik menarik ini itu ada hal-hal yang saya setuju, ada yang tidak. Makanya saya ada berbicara mengenai itu juga kan di dalam buku saya Life Success Triangle. Itu ada satu bab khusus mengenai ini ya. Nah, Mbak Ola, tadi kalau memang kita gagal itu kan tadi saya tanya ya, kita akan mesti evaluasi kita gagal itu karena apa. Kalau kita gagal itu karena kita yang bermain-main dengan hukum alam, ya kita mesti bertobat toh. Kalau memang kita gagal karena kita tidak bersungguh-sungguh di dalam bekerja, tidak bersungguh-sungguh di dalam berbisnis, ya kita mesti ya bertobat juga kan? Karena begini, di dalam success triangle itu kan ada 3 angle: personal mastery, interpersonal, leadership. Nah, kalau saya berbicara mengenai gratitude atau thanksgiving, itu munculnya sebetulnya di akhir. Jadi dimulai dari attitude. Kita mesti punya sikap positif dalam hidup. Terus sampai prinsip yang ke-13. Itu berbicara mengenai legacy di dalam yang namanya leadership. Nah, kemarin seperti di Citose 2 hari itu di Bandung, saya bicara 2 hari berbicara mengenai leadership, dari purpose, servantship, lalu kita berbicara mengenai karakter, berbicara mengenai kompetensi, diakhiri dengan legacy. Nah, yang namanya gratitude ini itu nggak bisa berdiri sendiri, Mbak Ola. Jadi memang mesti bertanya, kalau memang saya salah ya saya mesti berubah, kan begitu. Nah, kalau sudah melakukan evaluasinya, ya sudah, apapun itu, ya sudah. Kita artinya syukuri, tapi bukan berarti bersyukur itu tanpa evaluasi yang jelas. Kenapa kita evaluasi dulu baru bersyukur? Ya kalau tidak, kita akan mengulang kesalahan yang sama di tahun 2016 kan? Konyol. Betul. Karena katanya keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kita tidak boleh melakukan itu. Ingat, ini adalah smart motivation yang bukan motivasi biasa. Smart artinya mesti bijaksana, mesti pandai, kan begitu ya. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2015 kita mesti evaluasi dan kita mesti menjawab. Kegagalan ini terjadi karena memang Tuhan menghendakinya. Nah, gimana sih saya tahu bahwa Tuhan menghendakinya? Tandanya adalah bahwa ketika Anda merasa saya sudah melakukan semampu-mampu saya dan ternyata masih begini hasilnya, ya sudah. Kalau memang Anda merasa sudah melakukan yang terbaik, Anda boleh menyimpulkan, walaupun kesimpulan Anda juga belum tentu 100% benar, tapi simpulkan saja bahwa Tuhan menghendaki ada keinginan lain di belakang semua ini. Tetapi selama Anda punya sesuatu yang bisa dilakukan, artinya berarti Anda yang either itu bermain-main dengan hukum alam, atau Anda bermain-main dengan free will Anda, atau Anda bermain-main memberikan kesempatan kepada setan untuk intervensi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai, karena itu Smart Listener dan sahabat Sonora, mengapa rasa syukur bisa berkurang dan bahkan hilang? Justru itu yang kita mau bicarakan dan harapan saya. Nah, sebuah pertanyaan termasuk Mas Dimas tadi yang mengatakan susah loh. I know. Karena pada akhirnya nanti memang ini bukan hal yang natural. Ini kita membutuhkan hal yang supranatural untuk betul-betul bisa bersyukur dalam segala keadaan. Membutuhkan yang supranatural untuk bisa bersyukur. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu, Pak Eloy? Nanti kita itu simpan di ujung. Tetapi ya? Saya mau berbicara mengapa rasa syukur bisa berkurang, bahkan hilang. Karena jawabannya nanti adalah, kalau begitu gimana saya bersyukur? Ya ini jawabannya, lakukan kebalikannya, ya Anda bisa bersyukur. Oke, yang pertama adalah bahwa kenapa rasa syukur bisa berkurang bahkan hilang? Karena seringkali kita itu hidup berdasarkan sepotong kejadian.
Saya ulang ini, smart listeners dan sahabat Sonora. Syukur kita bisa berkurang jikalau kita menjalani hidup itu berdasarkan sepotong kejadian. Ini berbicara mengenai yang Bapak dan Ibu pernah juga saya sampaikan, orang tua di satu desa yang miskin sekali tetapi memiliki seekor kuda putih. Jadi ini kisah mengenai kuda putih. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya karena training terus menerus Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian ngomongnya, padahal harusnya smart listeners. Bersyukurlah gitu ya, ternyata itu terekam seperti saya masih di panggung ini. Ini Bapak masih di panggung. Oh iya, panggung Smart FM. Siap. Jadi diceritakan mengenai seorang bapak tua yang miskin, lalu bapak kepala suku itu mengirimkan orang-orang untuk datang bertemu dengan bapak tua ini, dan pesannya singkat. Pak tua, Anda miskin, tetapi Anda punya kuda putih. Pak kepala dusun menyuruh kami untuk meminta agar Anda berkenan memberikan kuda putih itu kepada Pak kepala dusun. Dan harganya berapapun yang Bapak minta akan dibayar oleh Pak kepala dusun. Karena Pak kepala dusun suka sekali dengan kuda putih yang Pak tua punya. Lalu Pak tua menarik nafas sebentar dan mengatakan begini, mohon maaf, sampaikan kepada tuanku, kepala dusun, mohon maaf, saya belum ada niat untuk menjual kuda ini, karena kuda ini sejak dari kecil sudah saya rawat. Kuda ini bukan hanya peliharaan biasa, ini sudah seperti seorang sahabat. Bagaimana kita bisa menjual seorang sahabat? Jadi mohon maaf. Akhirnya mereka pulang dan mereka dalam hati berkata, Pak tua ini bodoh sekali, dia orang miskin. Kalau dia meminta berapapun kan kepala dusun akan berikan uangnya. Mereka menyampaikan kepada Pak kepala dusun ya sudah gitu ya, kalau memang dia tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. 2 minggu kemudian ternyata mereka mendengar bahwa kuda ini lari dari kandangnya. Dan akhirnya selama 1 bulan kudanya nggak balik-balik. Maka semua orang kampung berkumpul dan mengatakan, Pak tua, Anda sudah miskin, Anda juga bodoh lagi. Coba kalau dulu memberikannya kepada Pak tua, sekarang nggak punya apa-apa. Dulu sih. Akhirnya Pak tua mengatakan begini, jangan cepat mengambil kesimpulan. Yang kita tahu itu adalah saya punya kuda putih, mau dibeli oleh Pak kepala dusun, saya tidak mau menjual, dan 2 minggu kemudian lari ke tengah hutan. 1 bulan sampai hari ini belum kembali. Hanya itu yang kita tahu. Apakah itu berkah atau kutukan, kita tidak tahu. Akhirnya mereka pulang, mereka berpikir, ini Pak tua sok berfilosofi, udah tua, miskin, sok pintar lagi. Tapi kemudian ternyata 2 minggu kemudian kuda ini kembali dari hutan, Mbak Ola. Dia membawa 11 kuda putih lainnya. Dan akhirnya semua orang berkumpul mengatakan, Pak tua, ternyata Bapak itu ternyata dapat berkah ya. Ternyata kuda ini membawa 11. Ini tinggal dilatih sebentar saja, pasti Bapak tua menjadi orang kaya. Pak tua mengatakan begini, kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hidup itu datangnya sepotong-sepotong, tidak pernah datang dalam keutuhannya. Yang kita tahu adalah kudaku pergi, pulang membawa 11. Apakah itu kutukan atau berkah, kita tidak tahu. Hanya itu yang kita tahu. Belajar bersyukur saja dengan apa yang ada. Mereka pulang wah, ini Bapak tua nih sok pintar. 2 minggu kemudian, anak Bapak tua satu-satunya usia 17 tahun itu melatih kuda-kuda ini supaya menjadi jinak. Ternyata salah satu di antara kuda itu mati, anak ini dibanting, jatuh, kakinya patah. Dan semua orang kampung berkumpul mengatakan, Pak tua, ternyata kuda itu bukan berkah ya, ternyata kutukan. Bawa petaka gitu ya. Bawa petaka. Lihat, anak satu-satunya saja akhirnya kakinya patah. Pak tua mengatakan, kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang kita tahu anakku kakinya patah. Lebih daripada itu kita tidak tahu. Maka akhirnya mereka pulang 1 minggu persis setelah kejadian itu. Ternyata Bapak kepala dusun mengatakan begini, kita akan berperang melawan tetangga. Dan semua anak-anak di atas usia 10 tahun, semua pria di atas usia 10 tahun wajib militer. Angkat semua senjata. Dan seluruh kampung mereka menangis. Karena mereka tahu dusun lawan kita itu jauh lebih banyak, peralatannya jauh lebih lengkap, bahkan didukung oleh sekutu. Dan akhirnya semua bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke gubuk Bapak tua mengatakan begini. Dalam tangisan mereka, Pak tua, ternyata anakmu kakinya patah. Itu bukan kutukan tapi
tapi berkah. Karena minimal anakmu walaupun kakinya patah tidak harus pergi berperang. Jadi dia boleh hadir di samping bapak tua. Anak-anak kami semua berangkat dan kemungkinan mereka tidak akan kembali. Pak tua ini pasti berkah bukan kutukan. Pak tua marah. Pak tua akhirnya mengatakan begini, kalian semua kesetanan katanya. Kalian itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya sudah katakan berkali-kali, hidup itu datangnya sepotong demi sepotong. Yang kita tahu anak-anak kalian pergi berperang, anak saya tidak pergi berperang karena kakinya patah. Apakah itu kutukan atau berkah? Kita tidak tahu. Hidup datangnya sepotong-sepotong smart listeners dan sahabat Sonora. Apapun yang terjadi selama tahun 2015, Anda tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Nyatanya minggu depan saya akan kedatangan 2 orang tamu yang akan bercerita dari apa yang dikatakan sebagai orang sebagai kutukan ternyata menjadi berkah, di mana mereka justru menjadi seperti apa yang pada hari Senin yang akan datang mereka akan cerita pengalaman hidupnya. Oke. Saya ingin coba menggarisbawahi yang tadi Pak Eloy katakan bahwa hidup kita ini sepotong-sepotong. Ini menjadi catatan pentingnya, fragmen-fragmen. Iya, kalau film ini satu segmen begitu ya. Nggak pernah dibikin satu film sekaligus begitu ya. Tidak. Nah, menjadi catatannya adalah tadi kita diingatkan untuk tidak buru-buru mengklaim, kemudian tidak buru-buru membuat justifikasi terhadap apa yang kita alami. Karena ternyata hikmah ada di belakang ya, bukan ada di depan. Oke, smart listener, barangkali mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kegagalan, tapi kemudian nih kalau Anda evaluasi di akhir tahun ini ternyata ada hal yang bisa Anda pelajari dari kegagalan tersebut. Mungkin Anda bisa sharing juga bersama dengan kami pagi hari ini. Kami mau lanjutkan perbincangannya setelah break. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda bergabung bersama kami di 0812 11 12 959 atau telepon di 021 634 34 17. Kami kembali sesaat lagi. Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali. Tadi kita sebelum jeda Pak Eloy menceritakan sedikit gitu ya, kenapa rasa syukur kita bisa hilang. Karena rupa-rupanya kita ini manusia seringkali tergoda untuk langsung mengklaim, bikin justifikasi, bikin kesimpulan di awal karena sepotong-sepotong yang kita alami. Sebelum Pak Eloy lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan WhatsApp dan juga SMS yang masuk ya. Ini ada dari Ibu Fitriah di Yogyakarta. Ibu Fitriah mengatakan, Pak Eloy, mengucapkan syukur itu tidak mudah buat saya, terutama setahun ini karena suami saya meninggal, kemudian menyusul beberapa bulan kemudian anak saya mengalami kecelakaan. Dalam situasi yang seperti ini sulit buat saya Pak Eloy untuk bersyukur karena saya jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud Tuhan dengan mengambil orang-orang yang saya cintai? Ibu Fitriah di Yogyakarta. Terus kemudian ada lagi ada Pak Nurmansyah di Jakarta. Pak Eloy, saya nggak bisa rasanya meninggalkan Senin tanpa mendengarkan Smart Motivation. Terima kasih. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan situational proof tadi? Maksudnya gimana ya? Apakah bobot bersyukur kita bisa berkurang kalau seandainya kita mengalami kesuksesan dan juga kegagalan? Ini juga sama dengan pertanyaan dari 436822. Silakan, mungkin 3 SMS ini bisa ditanggapi. Ibu Fitria di Yogyakarta, waktu mendengar dibacakan SMS ibu, hati saya sebetulnya saya sedih. Ibu juga mendengarnya dan saya bisa merasakan bahwa apa yang ibu rasakan itu pasti bukan hal yang mudah ya, bahwa kehilangan suami dan anak kecelakaan. Ibu, saya tidak ada maksud untuk tidak sekali lagi saya menyadari betapa sulitnya gitu. Tetapi dan doa saya adalah ibu bisa melalui masa-masa ini dengan baik. Kalau ibu mengatakan saya sulit sekali untuk bersyukur, ibu sangat dipahami. Dan saya sudah pernah membahas tema-tema seperti ini sekitar 2 bulan yang lalu. Ketika saya membahas mengenai why bad things happen to good people. Kenapa hal-hal buruk, hal-hal yang menyedihkan seperti ini terjadi kepada orang-orang yang baik seperti ibu. Dan ibu saya kalau ibu mau mencari rekamannya itu ibu bisa ke www.eloyzalukhu.com. Itu di situ ada semua rekaman itu dan mudah-mudahan bisa menolong ibu untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Jadi tetapi apa yang bisa saya katakan adalah
Ibu membutuhkan juga memang yang namanya adalah supranatural. Kalau secara manusiawi kita, Ibu kalau mengatakan saya nggak bisa, I understand. Tapi saya berdoa, Ibu, hal yang supranatural. Artinya Tuhan sumber segala rasa syukur itu menolong Ibu. Bukan mengatakan syukur deh suami saya meninggal, enggak, bukan begitu. Tetapi bahwa Tuhan, apapun yang sedang terjadi, saya tahu hati Tuhan pasti tidak mau mendatangkan kecelakaan bagi umatnya. Sekarang ini memang saya nggak tahu ini untuk apa. Tetapi one day saya akan mengetahuinya. Kalau bukan di bumi, di dunia ini, nanti di surga Tuhan, saya akan mengetahui kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi harapan saya adalah, gini loh Mbak Ola, iman itu dibutuhkan di saat-saat sulit seperti ini. Kalau semua berjalan baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada iman. Iman itu sekali lagi diuji di saat-saat seperti ini, karena seringkali Mbak Ola ketika kita kehilangan seseorang yang kita ingin kita sayangi, kita bertanya, Tuhan, di mana kasih-Mu? Sebetulnya di saat seperti itu Ibu Fitria, Tuhan itu bertanya, di mana cintamu? Karena cinta yang sejati itu diuji di saat semua berjalan di luar dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan sesuai agama kepercayaan kita masing-masing, kita melakukan, kita bersedekah, harapan saya kita tidak melakukannya karena terpaksa. Kita tidak melakukannya karena dogma. Kita tidak melakukannya karena memang agama menyuruhnya. Tetapi itu adalah manifestasi buah dari cinta kita kepada Tuhan. Dan harusnya cinta itu tidak hanya berhenti pada sedekah, tidak hanya berhenti pada kita melakukan yang terbaik kepada orang lain, tetapi justru kita membuktikan bahwa kita mencintai beliau no matter what, dalam keadaan apapun. Nah, itu tadi berhubungan dengan pertanyaan situational proof itu apa? Situational proof itu, smart listeners dan sahabat Sonora, yaitu tadi di dalam segala sesuatu. Ketika semua berjalan baik, ya gampang untuk bersyukur. Tetapi waktu kita lagi down, lagi ada masalah, apakah kita bisa bersyukur? Disitulah yang saya katakan, dalam segala hal bersyukurlah. Tetapi bisakah? Pribadi natural kita nggak akan mungkin. Kita membutuhkan pertolongan Sang Pencipta. Dan saya selalu mengatakan ini bukan motivasi biasa. Jadi kalau saya selalu basisnya adalah Tuhan, itu karena memang ini theocentric motivation. Theo adalah Tuhan, centric adalah pusat. Manusia bekerja keras, tetapi dasarnya adalah Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan. Oke, Pak Ele tadi sempat Pak Ele sudah bahas satu gitu ya, mungkin bisa dibahas lebih cepat. Kenapa sih atau apa yang membuat kita menjadi rasa syukur kita menjadi mudah hilang? Kalau tadi yang pertama adalah hidup kita ini kita anggap atau kita klaim berdasarkan sepotong-sepotong kejadian yang terjadi. Mungkin ada faktor-faktor yang lain mau dilengkapi, silakan. Ya, walaupun ini kan ada 4, saya memang sengaja menyimpan 2 diantaranya itu untuk minggu depan. Oke, baiklah. Ya, jadi silakan Mbak Ola kalau ada pertanyaan lain nanti, tapi saya sampaikan. Jadi baru 1 kan tadi ya? Yes. Kita simpan untuk sampai minggu depan ya? Iya, 2-duanya masih. Kalau ada kesempatan saya tuh lagi, tapi kalau enggak ya pertanyaan. Oke, kalau gitu kita habiskan dengan pertanyaan ya. Siap. Karena tinggal 5 menit lagi. Siap, Oke, sekarang saya coba ke ada Erwin Syahdinata. Selamat pagi Pak Eloy, ini sependapat ya. Memang hidup itu datangnya sepotong-sepotong. 10 tahun lalu saya masih buruh kasar di pabrik, 8 tahun lalu sebagai pelayan toko, 6 tahun lalu saya memulai suatu pekerjaan sebagai pilihan terakhir yaitu seorang salesman, dan puji syukur sekarang saya bisa menikmati manfaatnya. Nah, bukan pertanyaan tapi kemudian komentar, jadi nikmati saja setiap potongan cerita hidup dengan rasa syukur. Bagus sekali. Kemudian saya coba ke Ibu Marni di Semarang. Selamat pagi Ibu Marni. Pertanyaannya untuk Pak Eloy. Pak Eloy, bagaimana kuncinya untuk kita bisa bersyukur dan apa saja yang harus kita katakan pada saat kita bersyukur? Ibu Marni di Semarang ya. Kemudian saya kepada Pak Teguh di Jakarta. Pak Teguh nanya, kapan waktu yang tepat untuk kita bersyukur Pak Eloy? Setiap kali kita mengalami kejadian atau setelah kita bisa berhasil mencari hikmah dari kejadian tersebut? Silakan. Ibu Marni, saya lupa tadi Bu Marin nanya apa ya. Tapi yang terakhir, apa yang harus kita katakan ketika kita bersyukur? Iya, thank you. Namanya ada buku yang bagus sekali, judulnya The Power of Thank You. Terima kasih.
Tetapi terima kasihnya ya Ibu, kan kita tahu sebagai manusia beragama ya thank you-nya kepada Tuhan. Dan tadi yang terakhir, kapan kita melakukannya? Minggu lalu saya ada quote orang bernama Anthony de Mello. Anthony de Mello, Bapak dan Ibu, mengatakan bahwa masalah terbesar manusia itu adalah karena manusia seringkali hidup dalam ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran. Syukur itu berbicara mengenai kesadaran. Jadi in every step, dalam setiap langkah. Jadi kalau Bapak bertanya, kapan saya harus bersyukur? Setiap detik, Pak. Setiap tarikan nafas kita. Tetapi, aduh, Loy, susah banget, I know. Tetapi sebetulnya idealnya adalah itu. Yang dimasukkan oleh Anthony de Mello itu maksudnya adalah aware, peka, dan sadar setiap saat. Waktu Anda melangkah, kalau itu di atas pasir, sadarilah bahwa Anda sedang melangkah di atas pasir. Waktu Anda lagi menarik nafas, sadarilah bahwa Anda sedang menarik nafas. Dan di setiap langkah dan tarik nafas itu adalah pemberian Sang Pencipta. Dan bersyukurlah kepadanya. Nah, tetapi smart listeners dan sahabat Sonora, please don't take me wrong. Juga sekali lagi ya, saya mesti hati-hati. Jangan pernah ada satupun kejadian selama tahun 2015 ini yang Anda lewatin tanpa belajar darinya. Karena tadi saya sudah katakan, kalau Anda pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, Anda tidak capai target, Anda gagal dalam keluarga, atau mungkin Anda divonis sakit oleh dokter, jangan pernah langsung menyimpulkan ini adalah kehendak Tuhan dan saya harus syukuri. No, bisa jadi Anda yang salah loh. Bisa jadi Anda yang kerjanya tidak serius. Bisa jadi Anda yang tidak menjaga kesehatan Anda dengan merokok terlalu banyak. Dan jangan langsung mengatakan ini adalah kehendak Tuhan dan saya bersyukur. No, syukur itu terjadi setelah Anda mengevaluasi dan menemukan kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau keluarga hancur berantakan, Anda tidak harus langsung mengatakan ini pasti kehendak Tuhan. No, karena kalau Anda langsung mengatakan itu, yakinlah nanti di hubungan berikutnya Anda bisa gagal lagi. Karena apa? Karena Anda tidak belajar dari kegagalan sebelumnya. Jadi setelah Anda mengevaluasi, setelah Anda menemukan apa yang salah, kalau memang Anda yang salah dan Anda tulis ini kesalahan saya, dan saya berjanji di tahun 2016 saya tidak mengulangnya lagi, baru Anda mengatakan, Tuhan kalau begitu, in everything I give thanks. Dalam segala sesuatu saya bersyukur. Setelah lakukan evaluasi, tarik hikmahnya, bertobat kalau Anda salah, baru berlutut dan berkata, Tuhan in everything I give you thanks. Jadi seperti itu kira-kira. Masih ada waktu 1 menit. Silakan Pak Eloy untuk menutup kebersamaan kita dari perbincangan kita. Apakah benar bahwa menguatkan bahwa bersyukur itu tidak menunggu kita bahagia dulu gitu ya, tapi kalau kita ingin berbahagia mungkin memang harus diwarnai dengan bersyukur setiap saat. Silakan. Kalau berbicara kebahagiaan ini milik Pak Arfan. Jadi itu biar nanti disimpan sampai hari Jumat. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Smart Listeners sama Sonora, khususnya kepada rekan-rekan yang merayakan Natal, kami menyampaikan selamat hari Natal, dan kepada kita semua selamat tahun baru. Dan hari ini saya mau mengajak semua untuk ayo yuk kita evaluasi ya, introspeksi. Tahun 2015 seperti apa hidup kita? Mari kita selesaikan 2015 ini dengan penuh syukur. Tetapi ingat ya, syukur itu harus didahului dengan apa? Bertanya dulu, kegagalan ini terjadi karena Tuhan berkehendak, atau saya bermain-main dengan hukum alam, atau saya bermain-main dengan free will saya, atau saya yang membiarkan setan bekerja. Nah, apapun itu, kalau Anda sudah evaluasi, sudah tangkap hikmahnya, ingat ini ya, Bapak dan Ibu, jangan terlalu sibuk dengan mainan-mainannya. Ingat Sang Pemberi mainan. Dan yang kedua, teman-teman, Smart Listeners, juga libatkan Sang Pemberi. Di tahun 2016, harapan itu hadir ketika Anda melibatkan beliau di dalamnya. Dan yang terakhir, hidup datang sepotong-sepotong. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Karena apa yang sekarang dikatakan sebagai kutukan bisa jadi berkah. Apa yang dikatakan berkah bisa jadi kutukan yang belum terbuka kedoknya. Jadi teman-teman, apapun itu, say thank you. Say thank you juga untuk Anda semuanya sudah menyimak perbincangan kami dari jam 7 tadi. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini bisa memberikan semangat dan menginspirasi Anda semuanya. Kita ketemu pekan depan, Smart Motivation terakhir di tahun 2015. Bersyukur ya untuk hal itu. Akhirnya saya Ala Nurlija. Saya Loy Zalihu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator.
sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.